eh, mengenai Allah yang satu tadi, ya, bagaimana menjawab itu? Allah yang satu, satu pribadi tadi. Janganlah apa-apa buang buku. Kalau kamu balas membaca, kalau kamu malas membaca, nggak usah kayak gitu loh. Ya, nggak usah gitu. Saya berani, saya mau loh, cuman satu buku, udah dibanggakan satu buku. Nih, ya, dibanggakan satu buku nih. Nah, cuman satu buku nih. Jadi nggak usah lah, hanya satu buku sok gaya. Nah, jadi sekali lagi gini loh. Bagaimana bisa membantah data saya bahwa Allah yang satu itu tidak pernah eksis? Sekali lagi ya, nih. Sekali lagi. Ya, nih. Dalam buku ini bahwa menjelaskan bahwa nih, semua kesadaran meliputi subjek dan objek. Sebuah subjek untuk mengetahui dan sebuah objek untuk diketahui. Jika ada subjek tetapi tidak ada objek, kesadaran menjadi mustahil. Dan jika tidak ada objek tetapi tidak ada subjek, maka tidak ada kesadaran. Nih. Jadi bagaimana dengan Allah yang memiliki satu pribadi? Maka sebelum ada subjek, ya, sebelum ada objek yang lain, yakni seluruh ciptaan, sebelum segala sesuatu diciptakan, maka bagaimana kesadaran bisa eksis? Bagaimana kesadaran bisa eksis? Bahkan menciptakan pun dia nggak mungkin, ya. Nih, ide untuk nih, jika tidak ada memiliki kesadaran, ya, tentang kemungkinan terjadinya sesuatu hal di luar dirinya, maka Allah yang tersebut tidak mungkin memiliki ide untuk menciptakan. Ya. Terus pertanyaan saya, nih, sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, ya, jika dia hanya satu pribadi dan dengan demikian hanya terdiri dari subjek saja, di manakah objek kasihnya? Bukankah kasih bisa terwujud jika ada subjek yang mengasihi dan objek yang dikasihi? Bagaimana dengan Allah yang satu tadi, dia satu pribadi? Sebelum segala sesuatu ada, bagaimana dia bisa menciptakan? Bagaimana dia memiliki kesadaran? Bagaimana dia memiliki kasih? Makanya di dalam buku ini dikatakan bahwa kalau itu tidak terjawab semua, maka Allah itu adalah Allah yang abstrak, yang tidak jelas. Ya, sekali lagi, tolonglah, ya, tolong dibantah buku ini. Ya, tolong dibantah pernyataan ini bahwa salah, pernyataan ini nggak benar gitu loh. Bahwa sebenarnya harus tidak perlu ada objeknya. Tanpa subjek pun ada kesadaran. Itu saja sebenarnya, saya kasih kisi-kisinya lah. Ya. Jangan langsung buang buku itu, bagaimana? Kamu buang buku itu nggak terjawab lah tentang buku itu bahwa harus memiliki kesadaran. Sebelum segala sesuatu harus ada objeknya. Ya, bagaimana? Bagaimana mewujudkan kasihnya juga? Ya, itu jawab dulu dong. Dalam Islam bagaimana mewujudkan kasihnya sebelum ada ciptaan? Allah yang satu itu, satu pribadi. Kalau tentang Yesus saya sudah menjawab ya, silakan. Belum menjawab juga lah Saya udahlah. Tadi kan Allah yang satu tadi saya bilang bukan hanya Yesus, bukan hanya Bapa, tapi Yesus Kristus. Yang dimaksud Yohanes 17 ayat 3 itu bukan merujuk kepada Yesus, tetapi kepada ilah lain. Oke, silakan. Oke, dengar nih ya, agak dengar. Ya. Ia tadi bertanya kepada kamu, jika memang Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa, seperti apa Bapa ini menurut Yesus? Bukan menurut Karistin, apalagi menurut kau Albert, gitu loh. Terus kau bertanya bagaimana membantah Allah, bagaimana membantah ya Allah itu Esa? Bagaimana membantah eksistensi dari Allah itu Esa? Kalau gitu kau debat jangan sama aku, kau debat sama Yesus aja lah. Kau salah pilih lawan debat, kau debat sama Yesus aja, dah Albert. Karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwasanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus aja pun bilang kayak gitu loh.
Musa pun berkata begitu. Sebelum kau debat sama aku, ya debat dulu kau sama Yesus, dan juga debat juga kau sama Musa. Makanya aku bilang, Albert, tinggalkan dulu buku kau itu. Mau segudang pun buku kau itu, Albert, gak ada gunanya itu, Albert. Percayalah kau sama aku, Dinda. Gak ada. Terus kau jelaskan lagi sama aku. Gak mungkin yang menafsirkan Bible. Bagaimana? Coba sebutkan. Dari mana literasinya? Bahwasanya harus menafsirkan Bible itu adalah Nabi. Aku nggak bilang Kristen, no, Albert. Ini pemahaman Islam. Kau salah paham tadi. Kau bilang kan, kalau dalam Islam penafsiran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Aku bilang, nggak mungkin aku bilang yang boleh menafsirkan Bible kau itu adalah Nabi. Sementara kalian sendiri nggak punya Nabi. Cuman kan nggak ada Nabi Kristen kan? Mana mungkin aku minta literasi itu, gitu loh. Maka aku minta para saksi yang hidup di zaman siapa? Di zaman Yesus. Buku kau itu harus menyertakan satu nama atau beberapa nama yang menjadi rantai sanad diterbitkannya buku tafsir itu tadi. Sebagaimana aku tadi mencontohkan kepada kamu ketika kami berupaya mencari tahu tentang tafsir surah Al-Ikhlas tadi. Gitu loh. Orang yang hidup di zaman Nabi yang memberikan penjelasan menurut apa yang didengarkannya dari Nabi berbicara. Begitu juga buku kau tadi, harusnya literasinya itu kayak gitu, gitu loh. Kerangkanya itu, rantainya itu kayak gitu loh, Albert. Gimana kita mau diskusi nih, Dinda, awal? Tolonglah, Albert, menurut Bible kau, ya, satu-satunya Tuhan yang benar itu yaitu Bapa itu seperti apa? Malah kau ngarang. Yohanes 17 nomor 3, Allah itu tidak serta-merta ada satu-satunya Allah yang benar. Yesus juga Allah. Kan gila kita di sini. Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan aku Yesus yang engkau utus. Lalu si Albert menafsirkan Yesus itu juga Allah. Kan gila itu, Albert. Jangan-jangan supaya bisa memahami kitab tafsir kau tuh harus gila dulu. Udah jelas itu loh, itu kalimat yang jelas. Dan aku Yesus Kristus yang telah engkau utus. Malah kau katakan Allah juga Yesus. Coba lah, Albert. Waras sikit lah kau ini. Ini ku tunjukkan kau ayatnya, Dinda ya. Ini. Yang gangga aja kau. Aduh, kok nggak bisa dibuka ini. Nih. Entah kayak mana-mana kita diskusi ini. Aduh, habis lo itu nyokolakan kau, Albert, bah. Inilah buktinya, teman-temannya. Ini bukti nyata. Orang yang sekolah itu belum tidaklah sebagai bukti orang itu pinter. Tapi pernah belajar, tapi belum tentu pinter. Kayak si Albert ini lah bersera. S2 dia lo bersera kayak gini nih, tahu-tahu nih. Tafsir kau pun brutal kali itu ini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Malah dibilang si Albert, Yohanes 17 nomor 3 itu tidak itu Allah satu-satunya Allah yang benar, Yesus juga Allah katanya. Kita ini gini aja lah, Albert ya, gini aja lah. Udah dibilang di situ satu-satunya, mau katakan pun lagi Yesus itu Allah. Gini aja, Albert ya. Ya. Aku masih mau waras, Albert. Aku gak bisa lagi lah diskusi sama orang gila, Albert. Iya, aku rasa gini Albert. Yang kau butuhkan saat ini menurutku, Albert, bukan meja diskusi, tapi dokter kejiwaan, Albert. Gitu aja. Kau berobat dulu lah, Dinda ya. Berobat dulu lah kau dulu ya. Ya. Gak bisa lagi kita lanjutkan ini, Albert. Berarti nanti habis ini penutup dari sana, nanti saya kesimpulan ini saya tanggapin dulu. Udah nggak usah tanggapin aja lah, Dinda. Berobat dulu lah kau ya. Biar adil, udah selesai. Udah nggak apa-apa, nggak usah tanggapin lah. Udah percuma itu. Udah lah, Dinda, nggak usah tanggapin. Ini namanya head hominem. Biar nggak usah lah, Dinda. Udah. Kejiwaanku udah mulai terganggu, Albert. Kejiwaanku udah terganggu. Kejiwaanku udah terganggu. Kabur. Kenapa kau udah lah ya? Berobat dulu lah kau, Dinda ya. Nanti kalau udah sehat datang lagi kemari ya. Nah, kabur lah kamu, kabur. Kok kabur? PK ini loh kabur. Ini PK bukan
Komal, nggak ada yang kabur. Saya udah tahu kok kamu akan kabur. Bukan Tahu lah. kabur loh, Dinda. Ini Kabur bukan lah. ini PK. Belum selesai mitosnya, takut ya? Ya udahlah, kamu mau sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. Ya udah, aku kasih lah ya. Aduh, nggak apa-apa lah teman-teman ya. Oke, Jaga ya, silakan. teman-teman tunggu Albert ya. Teman-teman di bawah jaga kewarasan klien ya, jaga kewarasan klien. Saya kan tadi pakai data nih, Yohanes 17 ayat 3, di situ menekankan apa nih? Bahwa satu-satunya Allah satu-satunya Allah yang menentang semua Allah palsu. Apa yang dikatakan di sini bertentangan dengan berhala, bukan dengan Yesus yang dalam 1 Yohanes 5 ayat 20 disebut Allah yang benar. Saya pakai data kok. Jadi ini menentang Allah lain, Allah palsu atau berhala, bukan menentang Yesus sebagai Allah. Yohanes 17 ayat 3. Makanya di dalam menafsirkan Alkitab itu ada yang namanya dengan nih saya ajarin, makanya saya kasih kuliah kamu nih. Nih, analogi iman adalah aturan yang mengatakan bahwa Alkitab harus menafsirkan Alkitab. Jadi menafsirkan Alkitab harus jadi ayat yang satu tidak boleh bertentangan dengan yang lain. Kalau di situ dipaksakan bahwa mengenal Allah ini berarti mengenal hanya Bapa, berarti bukan Yesus. Bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 20? Di situ dikatakan Yesus. Makanya cocoklah bahwa di situ hanya menekankan bahwa ilah palsu. Paham sih tidak sih? Itu hanya menekankan ilah palsu. Berhala. Berhala nih. Bukan dengan diri Yesus, bukan. Karena Yesus Allah. Makanya nggak boleh bertabrakan. Bagaimana kamu menafsirkan Al-Quran juga bertabrakan dengan yang lain? Coba. Nggak bisa nih. Jadi kunci kitab suci adalah menafsirkan. Artinya cukup sederhana, yaitu tidak ada bagian kitab yang dapat ditafsirkan sederhana. Rupanya sehingga konflik dengan jelas diajarkan di bagian Alkitab yang lain. Paham ya? Jadi tidak boleh ada konflik, tidak ada boleh bertentangan. Ya. Sekali lagi teman-teman, dia tidak menjawab tentang Allah yang satu pribadi. Allah yang satu dan satu pribadi itu jelas-jelas abstrak, nggak pernah ada. Ya, nggak pernah ada. Ya, saya bisa ambil kesimpulan itu kenapa? Karena sesuai dengan buku tadi bahwa sebelum segala sesuatu harus ada objek. Ya, jadi mustahil kalau tidak ada objek. Ya, kesadaran itu mustahil ada kalau tidak ada objek. Berarti kalau tidak ada objek, maka kemungkinan eksisnya tidak ada. Bahkan memang tidak ada eksisnya. Bahkan dia menciptakan pun nggak bisa. Ya. Dan bagaimana dia bisa mewujudkan kasihnya? Lo nggak bisa. Kenapa? Karena Allah yang itu hanya Allah yang satu. Makanya waktu teman-teman, nih terakhir saya juga ya, kan ini terakhir. Waktu teman-teman lihat diskusi Egu Sujana, ya kita review lagi ya. Seorang akademisi, Pak Muriwali, ya teman-teman lihat di YouTube. Nggak ada yang bisa menjawab Islam itu. Tentang bagaimana Allah yang satu dan satu pribadi itu bisa eksis. Ya, nggak bisa. Bahkan mewujudkan kasihnya itu nggak bisa. Ya, kenapa? Karena nggak ada objeknya. Sebelum segala sesuatu siapa yang mau dikasih? Tapi kalau Allah Tritunggal itu bisa. Bapa mengasihi anak, ya, anak mengasihi Bapa. Itu terjawab kalau Tritunggal. Ya, makanya terus berkaitan dengan Sema Israel, ya. Sema Israel sudah dibilang bahwa Sema Israel itu memang Esa. Esa di situ Ehad. Ehad di sini gabungan kesatuan. Ya, gabungan kesatuan nih. Satu kesatuan. Pernyataan ini bukan menekankan keunikan Allah, tetapi juga kesatuan dari Allah. Nih, kesatuan dari eksis juga menekankan bahwa 3 pribadi dari Trinitas. Aduh. Ya, itu menekankan 3 pribadi justru. Dari kejamakan Allah tadi. Ya, penggabungan kesatuan Allah tadi. Ya. Jadi, ya teman-teman bisa simpulkan lah. Ya, teman-teman bisa simpulkan sendiri biar penonton yang menilai.
Saya sudah kasih ya beberapa data ya bahwa Allah yang satu, Loh, kenapa panas? Diam dong. Allah yang satu, satu pribadi tidak pernah eksis, ya bahkan menciptakan pun dia tidak bisa, bahkan wujud kasihnya pun tidak ada. Omong kosong, tumpul. Oke, oke, itu aja ya. Thank you ya. Bet, jangan lupa besok berobat dulu ya, berobat dulu besoknya. Oh, nggak mungkin lah saya dinilai oleh Sapam. Kok jadi Ya, kok jadi menyerang profesi? Loh, Jangan emosi lah, gini Ben, Albert. Di awal kita bilang tadi, gitu loh, jangan emosi logikanya, lah. Bang Farouk. Kita dulu. Logikanya, nggak mungkin orang yang sekolah teologi itu lebih pintar daripada, nggak lebih pintar daripada orang yang Sapam. Ya nyatanya dulu loh, Dinda. Dinda, Dinda. Sekarang saya tanya, bagaimana Kau sekolah menafsirkan teologi ya? Alkitab? Apa? Kaidahnya apa aja? Kaidah menafsirkan Alkitab apa aja? Dalam Kaidahnya? Oke, saya jawab ya. Ini pertanyaan yang bagus ini. Kaidah dalam menafsirkan Alkitab itu seperti apa saja kan gitu kau bilang kan? Ya, alat-alatnya apa aja? Apapun kaidah dalam mempelajari Alkitab itu tadi, itu datangnya dari manusia, bukan dari Yesus. Makanya aku bilang sama kau, ilmu hermeneutika dan ilmu yang lainnya yang kau sampaikan standarnya Dinda, harus Yesus. nggak nyambung. Nggak ada standarnya harus Yesus. Sama siapa Gini, saya tanyakan. enggak. Kau salah paham. Kau salah paham dengan narasi. Sekarang saya tanya sama si Albert, dengan Alberto ya, dengan Dinda ya. Yesus itu orang apa? Yahudi atau orang Yunani? Kenapa? Yesus itu orang Yahudi atau orang Yunani? Yesus itu orang Yahudi. Berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Bahasa Aram. Bahasa Aram. Nah, sementara ilmu hermeneutika itu mempelajari kaidah bahasa Arab atau bahasa Yunani? Ilmu hermeneutika kah? Iya, Ilmu hermeneutika. apa? Iya, hermeneutika tadi, ilmu hermeneutika yang kau sampaikan tadi, itu dalam memahami tafsir adalah disiplin ilmu untuk memahami tafsir Bible yang berbahasa Yunani atau bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Loh, kalau hermeneutik nggak mencangkut tentang Dengar dulu, Saya lagi dengar dulu, jelaskan. Dinda. Ilmu hermeneutika itu salah satu cabang ilmu di dalam STT kalian dipelajari untuk untuk menafsirkan Bible, betul? Iya kan? Untuk menafsirkan Bible, betul? Iya, ada. Iya. Biblemu itu bahasa Yunani atau bahasa Aramaik? Bible yang mana yang sekarang? Bible kak, jadi Bible kau ada berapa? Ini mana yang Bible kau ada berapa? Rupai Bible. iyalah. Bible yang mana? Yang mana? Yang bahasa asli, yang bahasa asli. Iya, Bible kau bahasa apa? Bahasa Bible kau bahasa terjemahan. Hah? Yang bahasa asli atau terjemahan? Ya nggak mungkin aku tanyakan terjemahannya loh, Dinda. Narasi di awalku itu tinggal kau ikutin tadi narasi awal. Narasi awal aku dengar loh, Dinda ya. Dengar loh, pulang masa aku ulangin lagi Alberto dengar ya. Yesus ini. Kalau memang mau debat lagi silakan. Tapi Allah yang satu pribadi itu nggak ada ya. Pembera ada. Ini aku bilang, ilmu hermeneutika dan ilmu apapun itu nggak ada gunanya karena nggak menyentuh perkataannya Yesus. Gitu loh, Alberto. Paham kok kan maksudku kan, Dinda kan? Dinda, paham maksud Bang Farouknya, paham kan? Cukup ya. Iya kan? Ya sudah paham kan? Maksud dari narasi literasi narasi itu tadi paham kan? Apanya yang paham soal? Ya Allah. Ulangin lagi ya. Ulangin lagi Albert ya, dengar Dinda ya. Yesus ini orang Yahudi atau orang Yunani? Oke, orang Yahudi. Yahudi. Dia berbicara dengan bahasa Aramaik atau bahasa Yunani? Bahasa Aram. Bahasa Aram, oke. Ilmu hermeneutika adalah salah satu cabang ilmu untuk menafsirkan Bible, betul? Betul. Nah, Bible kau itu dalam bahasa Yunani atau bahasa Aramaik?
Bible bahasa Yunani. Nah, kan nggak nyambung kan? Kenapa ditulis Pak? Nggak nyambung ya. Gini dia. Makanya aku bilang, disiplin ilmunya itu nggak ada gunanya memahami perkataan Yesus. Karena kamu nggak ngerti ya. Karena Nggak pada saat ngerti, itu Dinda. bahasa yang umum, ya yang mendunia itu bahasa Yunani. Gini analoginya Makanya gini loh, Alkitab ya. itu pakai bahasa Gini Yunani. Dinda, bentar Albert ya. Ini Yesusnya. Karena ya pada kan? saat itu, Ini Yesusnya. ya dengan Ini baik-baik ini, Bibel kau. karena pada saat Termasuk itu isi sama dedikasi seperti sekarang ini, Ini ya. dia loh. Bahasa sekarang ini apa? Bahasa Ini dia. internasionalnya, bahasa Inggris. Seperti itu juga waktu itu bahasa internasionalnya itu bahasa Yunani. Makanya untuk mereka paham, ya karena nggak semua orang bisa bahasa Aramaik. Makanya untuk mereka paham, makanya Alkitab itu ditulis dalam bahasa Yunani. Kok itu aja Sudah? sulit sih? Itu dia. Saya tanggapin. Tanggapi Dinda. Oke, Ini mau saya debat tanggapin ya. lagi, Dengar mau debat lagi. Dengar Dinda. Bentar Dinda. Kalau